Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cuan Trading Channel ya teman-teman. Seperti biasanya kita kembali membuka market, dan nanti kita akan menjelaskan lagi ya tentang yang insya Allah penting banget untuk trader pemula ya, terutama untuk teman-teman yang sedang belajar otodidak di trading ya. Nanti kita bongkar biar kita nggak buang-buang waktu, intinya seperti itu. Caranya gimana nanti ya kita kasih tahu kisi-kisinya ya, mudah-mudahan ya bisa bermanfaat ya dari pengalaman saya ini. Oke, kita trading kecil-kecilan. Modalnya sudah dikuras ya, jadi kita trading santai ya teman-teman ya, nyari 100.000 200.000 ya, dikali 4 sesi berapa, dikali sebulan. Nah, untuk itulah saya sering menjelaskan ya, gunakan kekuatan pembagian sesinya ya. Pagi, siang, sore, malam gitu teman-teman. Oke, di sini kita loss. Masih open posisi buy ya, insya Allah dia naik membentuk bullish teman-teman ya, karena ada area resisten sebagai area pemantulan. Kalau ini profit berarti ya dapat sekitar hampir 700 ya, 640 karena tadi loss 3 ya. Oke, kita ambil open posisi lagi. Ini baru buka ya teman-teman, langsung open posisi ya, belum tengok-tengok awal periodenya, tapi ya mudah-mudahan ya profit. Jangan lupa ngopi teman-teman. Apakah ini loss? Waduh, ternyata loss. Naik dulu, mau dihajar nih. Baru turun. Asem nggak dapat ya teman-teman. Niatnya sih mau open posisi buy ya, dia malah naik, malah ini naik. Niatnya sih mau open posisi buy di sini nih, kalau dia di bawah support ini.
kita santai ya, baru 5 menit teman-teman. Nah, ketika trading ya, makanya video sebelumnya saya jelasin ya, jangan terlalu berfokus pada teknikal teman-teman ya, karena teknikal itu bukan segalanya. Ini buktinya saya ada yang loss. Kenapa teknikal bukan segalanya? Karena di trading itu ada 3 permainan yang harus kita bawa terus ketika buka market, seperti di video sebelumnya, yaitu psikologi trading, teknikal, dan juga money management, modal, intinya seperti itu. Nah, sebelumnya banget sudah saya jelasin teman-teman ya, trading ini sejatinya seperti usaha konvensional. Kalau kita memang serius nyari profit di sini ya, harus dipersiapkan semuanya dengan baik. Oke, alhamdulillah ya, profit teman-teman. Dah tutup lumayan, jangan lupa diganti nominal open posisinya itu. Ini sudah jelas turun ya teman-teman. Kenapa tadi saya loss? Ini intinya sih, ketika teman-teman open posnya loss harus paham. Tadi kan di sini ada garis merah ya. Itu garis merah tersebut resisten di 5 menit yang tadi sebelumnya sudah saya tandain ya teman-teman. Mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham-paham ya harus paham gimana caranya lah, pokoknya harus paham. Sebelum kita menginjak ke poin yang udah dijelaskan ya teman-teman, harus selalu diingat ya, jangan berpatok pada teknikal, karena di trading ini ada 3 permainan yang harus kita bawa terus, yang tadi saya sudah buka ya di awal tadi. Kemudian kalau kalian memang serius ya, persiapkanlah semuanya dengan baik, tradinglah sesuai prosedur, jangan menganggap remeh lagi, apalagi di binary option yang akurasinya luar biasa banget. Dan saya nggak jelasin panjang kali lebar pun ya, teman-teman sudah ngerasain ya gimana ganasnya binary option. Makanya jangan tebak-tebakan lagi ya, kalian harus bisa analisa info candlesticknya, tiap candle harus bisa dianalisa itu loh ya teman-teman. Persiapkan semuanya dengan baik, begitu juga modal, karena sejatinya di trading itu sama seperti usaha konvensional. Kalau kita pengen dapat banyak ya, kita mau nggak mau ya harus ikuti prosedurnya, berani berproses teman-teman ya. Belajar dulu, jangan langsung nyemplung dulu, itu loh ya. Kalau pengen profit besar ya kita harus berani berjuang ya teman-teman. Jangan pengen profit besar tapi kita meremehkan, itu kacau balau ya teman-teman, ngawur alias nafsu ya. Trading kita di sini trading jangka panjang ya teman-teman. Take profit sebelumnya sudah saya jelasin. Untuk di awal ada 3-4% yang harus kita pegang dari modal. Kalau kita pengen dapat banyak di sini ya, modal kita harus disesuaikan. Itu teman-teman. Kalau bisa sih modalnya yang lumayan aman ya 5 juta teman-teman ya. Insya Allah dengan modal 5 juta nyari tiap sesi dapat 100.000, insya Allah mudah banget. Kalau kita sudah tahu caranya, dikali 4 sesi berapa, cuma nunggu beberapa menit dapat 100.000 ya kan. Daripada kalian kerja di pembangunan, jualan seperti teman-teman kita yang lain ya, panasan ya kan, karena debu, capek dan lain-lain.
Masa sih kalian nggak mau berproses, nggak mau memperjuangkannya itu loh ya. Ya mudah-mudahan yang saya jelasin ini bisa masuk ke alam bawah sadar teman-teman semuanya ya. Kemudian untuk di awal teman-teman ya, ini sebelum kita melanjut ke poin pentingnya ya teman-teman, biar nanti abang-abang bisa meresapinya ya. Di sini saya nggak ada sok niat menggurui ya, apalagi menyombongkan diri. Di sini saya hanya sekedar berbagi aja ya, berusaha ya berbagi apa yang saya tahu. Kalau bermanfaat alhamdulillah, kalau enggak ya mohon maaf. Untuk di awal teman-teman ya, open posisinya 1-2% dari modal. Misal modalnya 1,4 juta, berarti ya open posisinya antara 14.000 sampai 28.000 per klik gitu. Tak profitnya 3-4%. 3-4% berarti berapa? 14.000 dikali 3 atau dikali 4 berarti berapa? Sudah 56.000. Di global lah, berarti satu kali sesi 50.000 ya profitnya kalau bisa untuk di awal. Karena di trading ini ya ada tolak ukur ya yang harus kita perhatikan benar-benar selama 3 bulan teman-teman. Untuk di awal teman-teman harus bisa disiplin ya, di setiap sesinya kalau bisa 50.000, walaupun ada momen kalau bisa harus berjanji dengan diri sendiri, saya nyari profit 50.000 per sesi. Walaupun ada momen ketika tak profitnya sudah kena, berhenti. Seperti ini nih ya, saya contohin, kan saya sering menyontohkan ya, masih contoh nih. Walaupun ada momen tapi saya nggak membidik teman-teman. Kalian harus bisa tegas dengan diri sendiri teman-teman. 50.000 juga dikali 4 sesi sudah berapa? Sudah 200.000 ya. Kalau kalian nggak nafsu insya Allah dapat. 200.000 dikali 1 bulan berapa? 6 juta. Lumayan kan ya, ditambah modal awal, kemudian di bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya. Ketika kalian sudah bisa melewati 3 bulan tersebut, otomatis pengendalian diri kalian, analisa kalian, modal kalian juga pasti bertambah, ya enggak? Nah itulah kuncinya ya. Kuncinya apa bang? Kunci seorang trader itu ya harus bersabar dalam belajar, dalam menunggu momen, dalam mengumpulkan hasil juga. Karena di sini bukan tempat pesugihan teman-teman ya. Nah ini juga penting untuk kalian yang sedang belajar otodidak di trading ya. Untuk kalian yang ingin belajar sendiri ya, yang nggak mau ikut kelas privat karena berbayar walaupun sekian ratus ribu ya, ini saya bongkar nih. Mudah-mudahan kalian bersabar dan tetap bersemangat ya. Ya mudah-mudahan, harapan saya mudah-mudahan kalian menemukan kunciannya di trading, metodenya juga ya. Sebenarnya sebelumnya banget saya sudah jelasin ya teman-teman. Di trading ya, khususnya di binary option, di binomo ini ya, di binomo ada 4 teknikal. Ini kita sudah masuk ya teman-teman. FTT, reversal, C5 dan CTC. Ini reversal ya. Sebelum kalian mempelajari ini, jangan pernah sebelum kalian mempelajari FTT ya, kalian jangan pernah lari ke reversal dulu. Kalau kalian memaksakan diri, insya Allah ya babak belur, bingung sendiri teman-teman ya. Itu karena apa? Karena teknikal yang paling mudah di sini adalah FTT.
ya. Sebelum belajar ini teman-teman harus paham info candlestick ya, info candlestick ya. Sebelum lanjut ke sini teman-teman harus paham info candlesticknya ya. Sebelum mahir di sini jangan pernah ke reversal. Insya Allah kalian akan bingung sendiri kalau FTT belum paham. Kalian masuk ke reversal, apalagi C5, apalagi CTC itu ya. Nah, sudah jelas ya teman-teman. Kalian harus pelajari info candlenya dulu, kemudian ini videonya ada ya di deskripsi, nanti dilihat aja ya, disimak baik-baik. Kemudian teman-teman jangan hilang fokus ya, luangin waktu, jangan hilang fokus ya. Kalian sedang mempelajari FTT ya, kalian fokus di sini ya. Berapa minggu, berapa bulan itu loh, ada target pencapaian, misal 4 bulan kah, 5 bulan kah, 6 bulan atau 1 tahun. Kalian pelajari ini dulu dan jadilah yang terbaik di sini. Ketika ada open posisi loss, kalian analisa lagi penyebabnya apa. Nanti enaknya buat teman-teman semuanya juga itu. Jadi teman-teman jangan hilang fokus ya. Ketika ada yang loss, kalian harus evaluasi lagi. Sebelum masuk ke akun drill, kalian latih benar-benar di akun demo. Latihannya seperti tadi ya, yang sudah saya jelasin. Open posisi anggaplah seperti di akun real 1-2% ya. Tujuannya apa? Tujuannya kita membentuk ya, membentuk kepribadian kita di trading ya teman-teman. Kalau latihan kita di akun demo benar, insya Allah di akun drill pun kita benar juga. Karena antara latihan dan praktek itu 11-12 teman-teman. Kalau latihan yang ngawur, insya Allah di akun drill pun kalian akan babak belur ya. Itu intinya, ini pelajaran tambahan ya untuk teman-teman semuanya yang sedang belajar otodidak. Kemudian yang paling penting setelah yang saya jelasin ini ya, teman-teman harus bisa meluangkan waktu ya. Jangan hanya 1 jam ya, paling enggak 5 jam lah ya. Daripada nonton channel YouTube enggak penting, yang penting latihan di market ya. Dilatih teman-teman ya. Itu open posisinya dalam hati, misal nih dari sini ya, ini sudah terbentuk resisten tidak sempurna, teman-teman open posisinya dalam hati, wah ini sell nih, saya coba kalau open posisi sell gimana. Itu ketika ini loss, kalian screenshot, kemudian dievaluasi, digeser-geser, apakah di sebelah kiri ada support atau gimana. Itu biar teman-teman tahu penyebabnya apa ya. Kemudian yang paling penting lagi ya, teman-teman harus punya impian besar, tujuan jangka panjang. Tujuan teman-teman masuk ke trading itu apa ya? Apa sih sekedar profit, apa sih ada tujuan lain? Kalau sekedar profit, insya Allah ya nggak bakalan jadi teman-teman ya. Kalau abang-abang hanya berfokus pada profit, insya Allah tradingnya pun selalu menggunakan emosi, selalu nafsu dan ambisius, rakus, otomatis gembel.
dicoba berapa kali pun, walaupun kalian modalnya besar, nggak bakalan ya, pasti tetap endingnya gembel. Kalau nggak percaya buktiin aja ya. Jadi tujuan kita masuk trading apa bang? Tujuannya ya teman-teman harus punya tujuan besar supaya teman-teman enggak berhenti di pertengahan jalan. Seperti dulu saya di awal ya, ketika saya pengen berbagi dengan yang lain, adapun itu ada kelas privatnya. Itu kelas privat di sini kan bayarnya enggak juta-jutaan seperti di luar sana ya kan. Di sini kelas grup trading saya hanya hitungan ratusan ribu, dibina sampai 1 tahun ya. Kalau dihitung-hitung cuman 50.000 doang 1 bulan ya. Itu. Nah, di situ saya punya tujuan jangka panjang, impian besar. Saya ngerti ya, mencari uang itu susah, makanya saya benar-benar fokus ya teman-teman, pengen bisa ya di awal tujuannya biar nanti kalau bisa berbagi kayak gini itu loh ya, bisa menginspirasi ya. Kalau sekedar profit, wah kacau ya teman-teman. Itu abang-abang harus punya impian besar di sini ya, jangan sekedar profit tapi ada impian besar yang lain ya. Jangan hanya sekedar keuntungan untuk diri sendiri, tapi ya kalau bisa berbagi juga dengan yang lain. Itu teman-teman ya. Makanya di kelas grup saya nggak segan-segan mengeluarkan orang yang setengah-setengah. Saya pernah bilang ya di video, kalau nggak serius mending nggak usah masuk, itu loh ya. Perasaan saya pernah bilang kayak gitu, karena nanti itu akan menjadi beban pikiran saya. Kemudian jika teman-teman berminat, tolonglah ketika nanti bisa hasil trading, tolonglah gunakan untuk hal-hal yang baik, jangan digunakan untuk hal maksiat. Itu teman-teman. Nah, jadi sebenarnya trading itu ya sesimpel itu ya. Simpelnya gimana? Ya, teknikal di sini tadi kita udah tahu ada 4. Saya tadi sudah ngarahin kalau bisa di FTT dulu, kemudian cara belajarnya gimana, harus fokus. FTT ada 2 ya, sideways dan trend stabil, kemudian naik dan turun. Itu teman-teman latihnya apa dulu ya. Kalau yang dilatih tren naik ya teman-teman harus berfokus di situ. Kalau ada momen pada saat latihan ya, ada momen untuk open posisi sell karena pergerakannya turun, jangan dibidik ya, hitung-hitung, melatih kesabaran kita teman-teman ya. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini ada yang bisa diambil ya. Nah, kenapa saya bilang simpel? Karena di trading yang bikin banyak trader bangkrut kita semuanya tahu ya. Selalu melibatkan emosi, modal kecil, pengen dapatnya juta-jutaan. Itu kalau profit pengennya profit terus, kalau loss sekali langsung emosi, menganggap trading ini tempat pesugihan, jalan tikus. Itu nggak mau berproses, nggak mau membayar harganya, nggak sabar, nggak tegas, nggak disiplin. Nah, yang bikin bangkrut kan itu udah jelas ya, tinggal teman-teman hindari aja semuanya ya. Itu teman-teman ya. Nah, kenapa sih walaupun kita sudah tahu ya yang bikin bangkrut itu apa di trading, tapi kita tetap melanggar? Karena apa? Karena lawan terberat di sini bukan orang lain, tetapi diri sendiri ya. Keuntungan di trading, untung dan rugi kita yang mengatur teman-teman ya. Kelemahannya kita harus bisa melawan diri sendiri, harus bisa menekan sifat rakus kita
Ya, sebenarnya videonya sudah ada ya di video khusus, tapi ya teman-teman di sini kan pengennya otodidak ya. Di sini saya menjelaskan juga kayak gitu. Mudah-mudahan bisa diterapkan. Kemudian tentukan target pencapaian yang tadi saya bilang, mau 1 bulan, 3 bulan. 3 bulan saya harus bisa technical FTT, 1 tahun harus bisa, dan yang lain-lain pokoknya seperti itu. Teman-teman harus punya target pencapaian. Ketika sudah bisa, jangan meremehkan teman-teman itu ya. Mudah-mudahan ya penjelasan yang sederhana ini bisa diambil. Cara menjelaskan saya seperti ini ya, sederhana tapi ya mudah-mudahan berbobot ya teman-teman. Trading ini simple kalau kita sudah tahu caranya ya, tetapi trading ini benar-benar rumit. Buktinya sudah bikin banyak trader bangkrut teman-teman. Jadi abang-abang jangan meremehkan lagi. Kalau memang serius menjadi yang terbaik, persiapkanlah semuanya dengan baik ya, jangan setengah-setengah, karena ada impian besar di trading ini, karena ada impian keluarga kita di sini ya teman-teman. Itu jadilah trader kebanggaan keluarga tercinta abang-abang semuanya. Oke ya, sampai di sini saja penjelasannya. Mudah-mudahan bisa diambil ya dan bermanfaat. Kalau kurang bermanfaat, saya mohon maaf dan mohon dimaafkan ya teman-teman. Salam cuan berjamaah bersama Cuan Trading Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.